bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi artinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu Saudara, saya sedang berbicara di hadapan pendoa-pendoa syafaat yang memiliki sebuah panggilan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat contoh dalam Alkitab bahwa seorang pendoa syafaat yang bernama Musa, bagaimana dia membela perkara bangsanya ketika bangsanya menyembah berhala dengan membuat patung tuangan lembu emas, dan akhirnya Tuhan marah kepada bangsa itu, sehingga Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai bangsa Israel. Aku akan mengutus malaikat untuk berjalan di depan mereka, tetapi aku tidak akan menyertai mereka. Dan mendengar ancaman yang mengerikan ini, firman Tuhan katakan, maka bangsa Israel mau bertobat. Mereka melepaskan perhiasan-perhiasan yang dipakai pada waktu itu untuk membuat patung tuangan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bagaimana seorang Musa, seorang pendoa syafaat yang mewakili bangsanya di hadapan Tuhan. Dia mengambil sebuah keputusan membentangkan kemah yang disebut sebagai kemah pertemuan. Dan di situ Musa berbicara kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir di sini, saya beritakan sebuah kabar baik, kabar sukacita, bahwa setiap kita yang dipanggil menjadi pendoa syafaat adalah sahabat-sahabat Tuhan. Ya. Karena Alkitab katakan bahwa Musa sebagai seorang sahabat, dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ada sebuah lagu yang cukup terkenal khususnya di anak-anak muda, lagunya begini. I am a friend of God, I am a friend of God, He calls His name. Ya kan? Jadi dia memanggil nama saya karena kita adalah sahabat Tuhan. Tapi mungkin beberapa orang nggak mengerti menjadi sahabat Tuhan itu seperti apa. Tapi saya mau beritahu, syarat untuk menjadi sahabat Tuhan bukan sekedar kita hafal sebuah lagu tentang menjadi sahabat Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kita boleh menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya, Tuhan dengan bangsanya. Dan itu ada di dalam diri pendoa-pendoa syafaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari masuk dalam sebuah dimensi roh, sebuah level rohani untuk menjadikan setiap kita layak disebut sebagai sahabat Tuhan. Amin. Yang akan menghentikan setiap kutuk, yang akan menghentikan setiap hukuman, hak
penghakiman akan terjadi di bumi ini. Karena Tuhan melihat ada seorang pendoa syafaat yang mau berdiri bagi bangsanya, yang mau berdiri bagi negerinya. Sama seperti Musa. Ada satu tokoh juga yang bernama Abraham. Suatu kali waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan ingat kepada seorang sahabatnya yang bernama Abraham. Sehingga sebelum Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, dia memberitahukan kepada sahabatnya Abraham. Dan disitulah kita tahu ada sebuah nego. Dari 50 orang turun sampai 5 orang. Dan setelah 5 orang Abraham menyerah. Karena Abraham tahu bahwa dia tidak bisa, bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan tahu yang terbaik, sehingga Sodom dan Gomora harus dimusnahkan. Tapi demi oleh karena Abraham, maka Lot dan keluarganya diselamatkan. Karena ada pendoa-pendoa, karena ada sahabat-sahabat Tuhan yang mau berdiri bagi Tuhan. Kalau seorang sahabat, saya ketemu dengan sahabat saya, kalau ngobrol itu bebas gitu ya. Kalau bukan seorang sahabat, mana berani kita mukul kepala-kepala apa Tuhan gitu ya, mbak lagi tepuk kepalanya gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau sebagai seorang sahabat, kita mau ngomong apa, gaya bahasa kita bebas, dan seperti bahasa resmi, bahasa yang kayak orang ketemu antara rakyat dengan Tuhan gitu ya, enggak. Tapi ada sebuah keakraban. Disinilah Bapak Ibu Saudara, seorang sahabat adalah seorang yang akrab. Maka Tuhan memanggil setiap kita masuk dalam dimensi sebagai sahabat Tuhan, memiliki keakraban dengan Tuhan. Tentunya harga yang harus dibayar kita ketahui, bagaimana Musa sebelumnya di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan, Tuhan, jika engkau tidak beserta dengan kami, jangan bawa kami masuk ke tanah perjanjian. Dan juga sebelumnya Musa berkata bahwa hapuskan nama saya dari kitab kehidupan. Ini sebuah bayar harga yang sangat mahal. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 berkata bahwa mereka mengalahkan iblis yang mendakwa siang dan malam. Karena pekerjaan iblis adalah mendakwa saudara-saudara seiman siang dan malam. Tapi mereka mengalahkannya dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian, dan mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut sekalipun. Saya percaya kita adalah hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam sebuah pelayanan tertinggi, pelayanan tahta. Di tahta Tuhan ada 2 pelayanan. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Joyner berkata bahwa di tahta ada 2 pelayanan. Yang pertama pelayanan pendakwaan. Di situ ada iblis yang mendakwa saudara-saudara seiman. Tapi yang kedua ada sebuah pelayanan yang berbeda. Ini pelayanan yang berkenan di hati Tuhan, yaitu menjadi pengantara, menjadi pendoa syafaat. Setiap kita mari belajar masuk dalam dimensi menjadi sahabat Tuhan. Dan ini dibuktikan dengan menjadi orang yang mudah mengampuni, mudah berbelas kasih, mudah bermurah hati, penuh dengan kasih karunia. Sama sebagaimana Tuhan Bapa penuh dengan kasih karunia, kita pun juga harus punya kemurahan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada setiap kita. Demikian Tuhan memanggil setiap kita. Saya bersyukur kalau saya berbicara kepada pendoa-pendoa, saya tahu ini adalah orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat Tuhan, di mana Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Tuhan akan bicara rahasia-rahasia yang penting, yang tidak disampaikan kepada orang-orang lain, hanya kepada sahabat-sahabat. Dan mari masuk dalam dimensi ini, karena Tuhan sedang memanggil orang-orang yang memiliki karakternya, yang penuh dengan kasih karunia. Tentunya untuk memiliki keakraban dengan Tuhan, harus memiliki kasih karunia. Itu sebuah kasih karunia. Dan untuk menjadi sahabat Tuhan juga butuh kasih karunia. Berarti orang yang menjadi sahabat Tuhan adalah orang yang hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia. Nah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, mengubah sebuah negeri, mengubah, bahkan membuat
Tuhan menyesal untuk tidak lagi melakukan penghukuman atas sebuah kota, atas sebuah bangsa. Karena ada seorang yang mau berdiri mempertahankan tembok, berdiri bagi bangsa. Puji Tuhan, mari kita akan meteraikan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini waktu yang kudus. Hamba berdoa, biar terjadi sebuah pentapisan yang silang bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikannya secara online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, hamba meminta biar kuasa sebagai imam Tuhan, hamba melepaskan Tuhan, berkat Tuhan, pentapisan terjadi bagi setiap kami. Kami masuk dalam dimensi roh Tuhan, dimensi ilahi, di mana Kau mentapiskan setiap kami menjadi sahabat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang
kasih karuniamu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan sedang dijawab Tuhan menurut waktu-Mu Tuhan. Air mata kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Setiap cerita kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa secara khusus buat para pendoa pasukan doa yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tuhan, hari-hari ini apapun yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau yang berperkara atas setiap mereka, Engkau yang menjawab setiap seruan mereka hari-hari ini Abah. Bahkan hari-hari ini Tuhan teguhkan mereka Tuhan, tangan dan kaki mereka hari-hari ini Tuhan yang teguhkan, supaya hari-hari ini mereka terus berdiri bagi Jakarta Barat, terus berdiri bagi kota Jakarta, terus berdiri bagi bangsa ini Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk satu pasukan doa yang ada di wilayah Jakarta Barat Tuhan. Kami berdoa ada unity yang terjadi Tuhan atas pendoa-pendoa di wilayah Jakarta Barat Tuhan. Biar Tuhan yang memakai mereka, kami berdoa seperti Nabi Yoel berkata Tuhan, akan terjadi Tuhan penglihatan-penglihatan, akan terjadi nubuatan-nubuatan, akan terjadi doa-doa yang profetik keluar dari Jakarta Barat Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Ferdinand Tuhan selaku kasih doa untuk wilayah Jakarta Barat. Bapak, kami berdoa Tuhan, ada wibawa ilahi dari surga yang turun lebih lagi Abah. Urapan daripada surga Tuhan turun memenuhi hamba-Mu ini Abah. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, ada roh syafaat itu lebih lagi tercurah atas hamba-Mu ini Abah. Kami berdoa Tuhan, berikan kepekaan lebih lagi Tuhan untuk mendengar suara-suara kebenaran daripada Tuhan, untuk memperdengarkan suara-suara kebenaran yang datang dari Tuhan Abah. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pengembalaannya, berkati istri, keluarga, pelayanannya Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menundungi hamba-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah. Pasukan bala tentara surga berjaga-jaga atas kehidupan hamba-Mu ini Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan pulang, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siapkan hati kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang kudus Tuhan. Waktu di mana Engkau hadir di tengah-tengah umat, di mana Engkau senantiasa berkenan dan menyertai di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri akan doa kami hari ini, kami percaya biar roh doa tetap ada di dalam hati kami. Dimanapun kami ada, kami senantiasa berdoa, kami senantiasa datang ke hadirat Tuhan, kami senantiasa lapar dan haus akan Tuhan, supaya Tuhan terus-menerus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Tuhan, Engkau senantiasa memimpin langkah-langkah kehidupan kami, sampai kami menyelesaikan panggilan kami dan menuntaskannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, orang yang Tuhan telah pilih sejak daripada kekekalannya,
dalam panggilan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kehidupan setiap kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih sayang, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita diangkat di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, memerintah di dalam kerajaannya, dan kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.